Roy Suryo, Haris Azhar, dan sekian banyak teman-teman yang lain itu adalah korban represivitas negara melalui mekanisme hukum. Itu bahasa Anda. Bukan bahasa saya. Enggak. Ada Bang Haris Azhar, Bang Adian, Mas Roy, Prof. Andi, Mas Ade, dan Bung Hensa yang belum sempat ngomong. Ini harus ditambah. Oke, nggak apa. Sekarang Bung Ade tadi mau ngomong karena namanya disebut-sebut. Oke, saya harus adil sampaikan. Jadi pertama-tama ini buat penonton yang nggak nangkep konteksnya itu gini. Saya itu beberapa tahun yang lalu itu bikin yang namanya Civil Society Watch. Kerjaan kami adalah mengkritik civil society. Civil society. Ini yang Cokro TV tadi disebut. Yang tadi itu LSM. Karena dalam pandangan kami, para LSM yang adalah para pengawas pemerintah itu juga banyak yang sebetulnya kerjanya nggak benar, ya. Bahkan media massa itu juga banyak yang korup, yang di-bias. Dan dikritik juga waktu itu. Dan karena itulah kami membuat Civil Society Watch untuk mengkritik mereka, untuk memberikan masukan lah dalam banyak hal. Tapi ada kepentingan nggak? Kami sama sekali tidak dibiayai oleh Jokowi atau siapapun ya. Jadi kita itu betul-betul adalah sama LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Saya sendiri sampai sekarang ini untuk publik agar tahu, saya nggak dibayar apapun nih untuk membela Jokowi selama ini. Nggak dapat jabatan komisaris, nggak dapat apa-apa. Karena saya merasa sama dengan Anda semua. Kita harus bagian dari partai, Mas Ade. Enggak. Ya. Kantor Anda di Menteng. So, Mana Anda mau bilang sama? Duitnya dari mana? lah, apa masalahnya? Kami punya kantor di Menteng. Ini mulai belok nih masalahnya. Jadi seolah-olah kalau kantor kami di Menteng, artinya kami dibiayai oleh, saya dibiayai oleh Anda nggak dapat duit dari Jokowi. Memang Jokowi nggak boleh ngasih duit. Ya, memang. Ya. Nggak, jadi cara bekerjanya tuh begini. Anda tuh dari tadi bilang nuduh ke sini, Jokowi nggak perintahin, saya nggak dikasih duit sama Jokowi. Ya nggak begitu cara kerja negara. Negara ini ada 270 juta. Iya, bukan cuma 2 RT. Saya paham. Saya boleh nggak selesaikan dulu penjelasan saya? Nggak perlu diselesaikan juga. Kadang-kadang. Ini kan, ini contoh. Dalam hal ini, Anda itu mengkritik orang lain otoriter. Anda sendiri ketika dalam saya demokrasi, apa pendapat Anda dalam marah. demokrasi sesuatu yang tidak efektif dan efisien, yang justru bisa menimbulkan fitnah, saya boleh intervensi untuk mencegah keburukan itu terjadi. Menurut saya Anda cuma klarifikasi diri Anda aja, nggak penting. Oke. Jadi penting buat anak muda ini nggak penting. Ya, saya ingin katakan bahwa civil society itu harus juga dikritik. Itu yang kami lakukan. Ya, itu satu. Anda setuju atau nggak setuju? Nggak apa-apa, itu masalah Anda. Cuman saya sedih bahwa seorang Haris Azhar merasa bahwa kalau LSM dikritik itu adalah bagian dari rezim Mulyono itu. Yang kedua adalah soal bahwa Mulyono bukan cuma Anda ngeritik terus saya anggap Anda ngeritik kami, ngeritik beberapa teman-teman saya terus saya anggap Anda pro sama Mulyono. Dalam banyak hal yang lain Anda memang pro Mulyono. Setuju. Anda kalau Anda mau jelaskan juga posisi Anda yang lalu. Dan nggak dibayar. Itu yang tadi yang Adian bilang. Itu yang disampaikan, betul ya? Nggak, saya mau selesaikan. Jadi di sana disampaikan. Waktu ngomong Fufu Fafa itu dulu. Ini sekarang mau ngomong klarifikasi sekarang. Rentetan sekarang ini historisitas dari yang dulunya itu dijelaskan dong. Ya, saya nggak ngerti pertanyaan Anda. Cuman saya mau jelaskan. Iya, kalau Anda nggak ngerti nggak usah Anda tanggepin pertanyaan saya. Satu aja. Gini. Yang terakhir saja dulu ya. Yang terakhir, yang dikatakan bahwa korban Mulyono ya. Jadi buka Mas Roy. Ya, bahwa Haris digugat, Anda digugat, bahkan masuk ke tahanan, ke penjara. Saya tidak pernah digugat. Ya. Dilaporkan. Diadili. Kita kan satu deretan pro sama Mulyono. Tanya tuh profesor hukum. Jadi jangan pakai gugatan. Jadi pakai apa namanya? Jadi gini ya. Enggak, sebentar, saya harus selesaikan dulu. Oh, samping Anda aja mau ngambil jatah Anda. Enggak gini. Dia dibawa ke pengadilan. Enggak, ini ya dibawa ke pengadilan. Ya. Perkara pidana bukan perdata. Ini gaya khas Haris Azhar ya. Rapat dulu. Ya kan? Yang satu udah berapi-api itu. Boleh nggak kita bicara yang substantif ya? Kembali ke korban Mulyono tadi. Beliau ini berusaha membangun sebuah narasi begini kira-kira. Mereka menjadi korban dari sebetulnya sebuah konspirasi atau sebuah kekuatan yang mastermind-nya adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi ketika tadi saya membantah itu, Anda mengatakan ya memang Pak Jokowinya nggak langsung menuntut.
Tapi sebetulnya semua ini gugatan-gugatan tersebut adalah sesuatu yang dibiarkan oleh Pak Jokowi. Ya, saya sekarang mau menggunakan contoh saya. Saya juga berulang kali ke pengadilan dan terakhir yang terbesar adalah pada tahun ini saya itu digugat 201 miliar rupiah oleh PDIP. Karena ketika itu saya mengungkapkan kepada publik bahwa berita bahwa Megawati marah-marah kepada Mas Hasto, kepada Budi Gunawan dan beberapa orang lainnya adalah sesuatu yang tidak boleh dipercaya. Saya justru mengingatkan bahwa publik jangan percaya dengan sebuah hoax yang menuduh bahwa Megawati marah-marah dengan para anggota partainya. Ya, saya digugat oleh PDIP. Yang menggugat itu yang menandatanganinya adalah dua, Mas Hasto sama Yasona Lauli. Ya, itu berlangsung berapa lama? Anda tadi bilang berapa bulan? 10 bulan gitu. Saya kira-kira 10 bulan pengadilannya. Ya, selama 10 bulan itu apakah ada saya mengkritik Bu Megawati sebagai pimpinan PDIP? Apakah pernah Bu Megawati mengatakan, "Woi, Bapak Hasto, woi Bapak Yasona Lauli, hentikan gugatan perdata itu." Karena Ade Armando ini hanya mengungkapkan justru bahwa Megawati itu difitnah. Ya, kenapa saya yang justru diadili, digugat? Ini gugat beneran ya, gugat perdata. Jadi saya selalu mengatakan bahwa ini persoalannya ada di Hasto dan di Yasona dan tim kuasa hukumnya. Alhamdulillah ujung-ujungnya setelah 10 bulan berlangsung, saya bebas. Pengadilan mengatakan bahwa nggak perlu memang Anda tidak terbukti melakukan pemfitnahan terhadap Bu Megawati. Tapi poin saya adalah bahwa saya nggak mau melihat ini sebagai sebuah kasus yang menunjukkan kejahatan PDIP atau Bu Megawati. Ini cuma persoalan entah kenapa Pak Hasto dan Pak Yasona punya kebencian tertentu atau kemarahan tertentu atau tuduhan tertentu terhadap saya. Ya sebentar. Bos, lu gini. Lu menyamakan kasus gugatan terhadap lu dengan kasusnya Haris Azhar. Apa bedanya? Apa bedanya ya? Apa bedanya? Itu gugatan, ini bukan gugatan. Dia itu, Roy Suryo, Haris Azhar dan sekian banyak teman-teman yang lain itu adalah korban represivitas negara melalui mekanisme hukum. Itu bahasa Anda. Bukan bahasa saya. Enggak, Beda sama. Beda konteksnya. Di mana letak kesalahan Jokowi di situ? Beda konteksnya dan di mana ketika letak ada kejahatan seorang Megawati subjek di sini? hukum Enggak. menggugat Haris Azhar. No. Beda. No, sama. Oh, Yang saya mau bilang adalah bahwa Loh, kok sama? Anda setuju nggak dengan gugatan 201 miliar ke Sebentar, saya? bukan soal Saya mau tanya ke Anda. Kalau saya lu mau tanya ke menyampaikan Anda gugatan orang per orang menggugat yang lain dan apa yang dialami Haris Azhar dan teman-teman yang Sama. lain itu secara hukum sama. saya sampai dinyatakan Lu bersalah bawa oleh pengacara pengadilan. personal lu, dia bawa partai bawa pengacara partai, tapi dia melawan pengacara negara. Begini, Gimana coba? kalau Ya Anda ampun. mencari technicalities-nya, Jaksa Jangan yang pakai ya menuntut ampun, dia ya itu ampun. laku sebagai pengacara negara. Gini. saya tanya sama Anda nih, Bung Adian, Bang Dian, saya mau tanya. gue pengen tanya. Bentar. Ikut nimbrung dulu, bentar. Enggak, gue pengen tanya. Pembicaraan kita, perdebatan kita ditonton banyak orang. Iya. Yuk kita kasih argumentasi yang Gini. logis. Anda Coba dukung kasih tidak teori yang gugatan kuat, 201 gitu loh. miliar ke saya? Bukan persoalan itu. Anda dukung Yang tidak? Yang saya katakan adalah posisi kasus Saya duga Haris Azhar Anda berbeda. sebetulnya setuju Dia dengan gugatan berhadapan tersebut. langsung dengan jaksa Anda yang ingin duduk membungkam sebagai saya. pengacara Ada, negara. Anda Gini. ingin Artinya menggunakan kehadiran hukum jaksa untuk mewakili merepresi negara. saya. Oke. Begitu dong. Anda mau katakan apa? Saya kasih sedikit Ya, saya sebelum Boleh. Sebentar ke Bung Haris, ke Prof Andi dulu sebentar. Gini ya. Oke. Apa yang menimpa Ade ini adalah gugatan perdata kan? Bukan pidana. Jadi yang dialami oleh Roy Suryo dan Haris Azhar adalah suatu peristiwa pidana. Dia dilaporkan karena misalnya ada ratusan lagi selama 10 tahun. Ini karena ada dua ini lebih jelas ya. Misalnya Roy Suryo itu dia menggambar stupa. Itu salah. Itu salah. Yang gambar orang lain. Oke, enggak. Orang lainnya Oke, enggak apa-apa. Terkait Borobudur lah ini. Karena terkait perkara itu kan. dan jahat banget Ya, itu. oke. Enggak, orang terkait- lainnya tidak dituntut, saya sudah Ya, tunjukkan ya. orang Ya. lainnya tidak bisa Nah, dihadirkan. Karena Ya, perkara karena itulah saya- sebetulnya
Anda dibawa ke pengadilan kan? Iya. Dan masuk penjara. Tapi Kemudian- aslinya tidak yang Aslinya tidak. tidak. Ya, Aslinya kemudian orang begini. lain. Aslinya Kemudian menggambar apa orang yang lain. menimpa Hari Azhar ini, karena dia membukakan suatu riset dia, kemudian dituduh mencemarkan nama baik orang. Ya, kemudian prosesnya formal masuk pengadilan. Hukum formalnya memang begitu. Tetapi yang saya ingin katakan, Bukan tadi yang saya, kan poinnya sama nggak kasus beda. Oh, beda. Anda Ini melihat- kasus perdata. Oke, berarti beda. Anda berarti ini nggak kasus setuju. pidana. Karena jalan hukum formalnya begitu. Tapi yang saya Nah, tangkap ini tadi. saya tahu kan, maksudnya Mas Ade tadi menyatakan bahwa kalau seandainya ada seperti itu Pak Jokowi diam, Beda. Mas Ade mengatakan bahwa kasus Kualifikasi beda. Enggak, saya Mega bacakan juga dia. diam. Benar sekali. Bung Aiman, Tuh. sebentar. Benar sekali. Sebentar, begini. Bentar, saya belum selesai. Woi. Dia Bentar. melawan pengacara partai. Dia melawan pengacara Ya. negara. Gini. Boleh nggak Pertanyaan saya tanggapi saya, poinnya. masalah pengacara Gini, negara enggak, tadi? saya belum Artinya selesai ini. bahwa kehadiran jaksa sebagai penuntut umum di situ adalah mewakili negara. Gini, bos. Karena ini Sebentar, bukan perkara sebentar. gugat Kita menggugat. Enggak, Itu loh. gini. Jadi yang saya ingin sampaikan tadi ya, bahwa dari dua perkara ini dan perkara lainnya, ada satu modus yang sama kira-kira gitu kan. Bahwa saksi yang dipakai itu, saksi ahli yang dipakai adalah orangnya itu tuh juga, ya kan. Dan pertanyaannya, kenapa? Karena ini menyangkut nama orang, misalnya katakanlah kasus Pak Luhut Binsar Panjaitan ya. Kenapa dia katakan udahlah berhenti aja kasus ini. Ini tidak terlalu penting karena hanya menyangkut kepentingan pribadi saya, ya kan? Begitu juga Roy Suryo, ya kan? Pak Jokowi bilang sudahlah, nggak usah diteruskan perkara itu. Kan orang yang menjadi korbannya bisa bicara, ya kan? Ya, tapi Kenapa nggak saya pernah ada sebentar, itu. dulu. Kenapa saya katakan gini? Di awal pemerintahan Pak Jokowi dulu pernah ada anak jual sate atau apa juga lupa saya ini, anak Madura itu, ya. Dia menggambarkan membuat karikatur ya, yang menghina Pak Jokowi dan Bu Mega kira-kira gitu. Tapi kemudian Anak di bawah umur ya, anak yang di bawah digambar umur. waktu Kemudian viral ya. anak ini beserta orang tuanya datang ke istana Dan dimaafkan waktu dan itu. dimaafkan. Oke. Sebetulnya dalam kasus-kasus seperti itu ya, legal formal itu bisa dibypass dengan Sorry. kebijakan pribadi. Ntar sebentar, Nggak, belum selesai. ceritanya salah. Nggak. Soal sate, ceritanya Enggak, saya salah. belum selesai. Dilaporkan ke polisi, Jadi begini, bukan bos, ke ntar dulu. istana. Gini. Bentar, apa yang Anda mau sampaikan Jadi dari yang situ? saya sampaikan, bisa saja orang petinggi atau penguasa itu, dia bisa mengatakan nggak terlalu penting perkara itu, perkara dihentikan. Oke. Kira-kira itulah yang saya ingin sampaikan. Berarti Anda mengatakan bahwa kasusnya Haris Azhar dan Roy Bisa Suryo saja itu dianggap dihentikan. penting, Begini, sehingga teruskan. Bentar, gitu. Pak, sorry, Itu nggak bentar, penting gini. buat saya. Kira-kira bagaimana? Jokowi itu sempat mengeluarkan namanya restoratif justice. Oke, dibuatlah kemudian kualitas perkara dan sebagainya. Kenapa bisa restoratif justice untuk kasus yang lain, tapi kenapa tidak untuk kasus Haris Azhar? Kenapa tidak bisa restoratif untuk kasusnya Roy Suryo? Kenapa tidak bisa restoratif untuk kasus-kasus kelihayan kata-kata teman-teman aktivis yang lain? Kenapa nggak bisa? Nah yang kayak begini, Kenapa Jokowi yang disalahkan? karena restoratif justice itu dia keluarkan, oke? Aturannya dia keluarkan. Gini Pak Adrian, Sebentar, kalau sebentar. restoratif justice itu terkait dengan individu orang. Salah satu tahap restoratif justice adalah ketika dia ada perkara dengan Luhut, oke? Maka langkah pertama mediasinya, Luhutnya ketemu dia ketemu Luhutnya segala macam. Tapi tidak menggunakan mekanisme pengadilan untuk mempertemukan. Yang terjadi adalah mekanisme pengadilan yang dipakai untuk mempertemukan. Nah itu bukan restoratif. Sebetulnya sudah pernah Dalam dilakukan kasus juga. Bang Haris, ya harus Pak Luhut yang turun. Sebentar dulu. Dalam kasus Roy Suryo, entah siapa. Kenapa ini menjadi penting disampaikan oleh Haris Azhar untuk mempertontonkan Jokowi punya kemampuan jika dia mau menghentikan. Kemampuan Nggak, apa? Kalau restoratif justice itu Ya, sebentar, menyangkut individu sebentar. korban. Nah, Aiman, Bukan ini- presiden itu. Nah, ini penting. Kalau Bentar, restoratif bentar, justice Prof. gini ya. Bentar, Bang. Teknik ya. Nggak, ini penting. Apa kaitannya ke Pak Jokowi? Jokowi punya kemampuan untuk menghentikan. Anda bisa jelaskan? Kemampuan itu dia tunjukkan dan mengeluarkan kebijakan restoratif justice. Dan dia bisa memanggil seluruh aparatur kepolisian. Bagaimana kualitas perkara ini. Kenapa ada jutaan perkara lain tentang uang negara yang hilang. Kekerasan terhadap rakyat dan sebagainya. Dari kasus-kasus yang berbeda seperti ini. Oh kasus ini masuknya restoratif justice. Dan itu bisa intervensi. Bisa. Kenapa? Orang yang keluarkan aturan itu kok. Ada Enggak lah. Tapi Misalnya gini ya. begini kasusnya Bung Haris. Dia kasusnya dengan Pak Luhut.
Loh. yang harus restoratif justice Pak Luhut itu dengan mempertemukan dia. Iya, Pak tapi Luhut ketemu Pak Haris. Dan Iya, itu. tapi tidak melalui mekanisme pengadilan. Ya Nah, bisa, betul. Sepakat saya. nah, artinya Dan bahwa berhenti di polisi ini. Nah, ini kita Berhenti, debatnya harusnya. begini. Ya. Enggak, begini. sorry. Gimana? artinya Gini. Yang kita, kalau Jokowi mau bisa. gue Untuk sorry. kasus ini Roy Suryo ya. Itu yang gas bawah, Untuk oke, kasus Roy silakan. Suryo bisa. Bentar, Bisa. silakan. Saya ini terusik sebenarnya antara Luhut, Haris Azhar, Luhut, aktivis ini segala macam. Sedangkan ketika 2019, 2018 insiden di Bawaslu, rakyat-rakyat kecil 420 orang itu ya yang ditangkap tanpa pro justisia, Dibunuh ya kan? juga. Apa? Dibunuh juga. Ya iya seperti itu. Gak cuma ditangkap, ada yang dibunuh. Maksud saya standar gue setuju apa yang dikatakan oleh Bang Adian. Nilai-nilai itu kan harus tetap konsisten kan gitu kan. Makanya Cuma harus di mana Bang Adian diungkap. pada saat itu? Sebentar. Yang Di jadi- mana pada saat itu memperjuangkan seorang Haris Azhar dibandingkan memperjuangkan Sebentar, para Bos. orang-orang Bedanya- pada saat itu begini. melakukan aksi di depan Bawaslu. Begini. Nggak ada. Begini, bedanya kita, gua melihat rangkaian peristiwa dan kita mengambil sikap pergi dari Jokowi. Bedanya lu lihat rangkaian peristiwa dan bergabung ke sana. Oh no, nggak gitu. Nggak Itu gitu. yang membuat kita berbeda. Konteksnya apa yang gue omongin Oh, tadi, tidak lu dong. bisa jawab nggak? Apa yang lu Lu bisa sampaikan jawab nggak? sekian peristiwa. Lu bisa jawab di nggak? kemudian hari Di mana- menyadarkan di kita, mana lu pada oke, saat- Pak pada saat Presiden, insiden kita Bawaslu, berbeda. Saya sekarang banyak ada yang di sini. mati, Yang banyak berbeda yang- sama lu, banyak- lu sampaikan Lu di peristiwa-peristiwa mana? itu, lalu bilang lu Lu di bergabung ke mana? sana. Oke. Ya peristiwa itu, Bos. Oke, kita kembali Saya digugat. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke, Oke, saya harus sampaikan. Jadi pertama-tama ini buat penonton yang